Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa dzikru summa dzakaro jumlatan min hurufil khafdi summa dzakaro jumlatan min hurufil khafdi faqala wahiyya min wa ila nahwu sirtu minal basrati ilal kufati fakullun minal basrati wal kufati ismun lidukhuli min alal awali wa ila ala sani wangan nahwu romaitu sahma anil kusi kosakata kurang banyak Ustaz. Ya, siap Ustaz. Gak pernah ngaji Ustaz. Fal kusi ismun lidukhuli ngan alaihi Oke, wa ngala titik dulu. Kita bahas sedikit. Tanda isim salah satunya huruf khafai. Summa zakaro jumlatan. Kemudian menyebut oleh musannif, zakaro fi'il madhi, fa'ilnya huwa, kembali ke musannif. Summa zakara, kemudian menyebut oleh musannif jumlatan, akan sejumlah, sekumpulan. Kita baca jumlatan maf'ul zakaro. Menyebut oleh musannif jumlatan akan sekumpulan min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khafat. Faqala, maka berkata ianya musannif, wahiyya dan dianya huruf khafat itu min wa ila, min dan ila. Beliau pengen bilang di sini setiap ada kata sesudah min, sesudah ila, berarti dia isim. Karena ada tandanya. Nah itu. Mana contohnya? Nahu. Sirtu minal basarati ilal kufati. Aku berjalan. Ini sirtu fi'il madhi ke-13. Saro madhinya. Saro kalau kita tasrif, saro sampai sirtu sirna. Aku berjalan, kami berjalan. Sirtu, aku berjalan minal basarati dari kota Basarah ilal kufati hingga Kufah. Basarati isim. Kenapa? Karena ada min. Jadi tugasnya min apa? Menjarkan kalimat sesudahnya. Nah itu. Tugas ilah huruf jar sama ilal kufati. Nggak boleh kufata, nggak boleh kufati. Fakullun minal basarati wal kufati ismon. Maka barulah tiap-tiap dari kata basarah dan kufah itu ismon, isim dia. Kenapa? Lidukhuli min alal awali. Karena masuk huruf min di atas yang pertama. Wa ila dan karena masuk ila alasani atas yang kedua. Nah, tahu nggak Ustaz? Nah, an kita ataf kepada min dan dianya huruf hafal lagi itu an. Mana contohnya? Nahu ramai itu. Aku melempar. Alko ramai itu sama. Aku telah melempar asama akan anak panah minal kausi dari busurnya. Nah. Fal kausu ismon, maka kaus itu isim lidukhuli an karena masuk an atasnya kaus. Ini tanda isim di sini 3 Ustaz. Anil kausi. Khafat ya kasrah. Ada alif lam juga, ada huruf jar juga. Nah, itu. Nah, itu Ustaz. Apa kira-kira kendala? Mudah-mudahan aman itu kan? tadi zakaro jumlatan. Bukan jumlatun Ustaz. Nggak boleh, nggak ada alasannya. Zakaro fi'il. Fi'il mesti ada fa'il, ada maf'ul. Kenapa jumlatan? Nggak boleh jumlatun, nggak boleh jadi fa'il zakaro. Zakaro muzakkar, jumlatun mu'annas ada tanya kan? Mestinya baru jumlatun kalau zakarot. Yang itu. Fa'ilnya itu di mana Ustaz? Di dalam zakara tersembunyi. Takdirnya huwa. Zakara huwa, asalnya zakaral musannifu. Nah, itu. Ya Ustaz, lanjut.
Ala sekarang. Wa ala nahwu raqibatu alal farasi. Fal farasu ismun lidukhuli ala alaihi. Wa fi nahwu al ma'u fil kuzi. Fal kuzu ismun lidukhuli fi alaihi. Wa rubba nahwu rubba rajulin karimin lakoi tahu. Ya. Rajulun ismun lidukhuli rubba alaihi. Wal ba'u nahwu maratu bizaidin. Fa zaidun ismun lidukhulil ba'a. Lidukhulil ba'i alaihi. Wal kafu nahwu zaidun kal badri. Fal badru ismun lidukhulil kafi alaihi. Wal lamu nahwu al malu li zaidin. Fa zaidun ismun lidukhulil lami alaihi. Wa huruful qasam. Wa hiya min jumlati hurufil khafdi. Wasta'malat fil qasam. Wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Nahwu wallahi wa billahi wa tallahi. Falafdul jalalati ismun lidukhuli hurufil qasami alaihi. Masya Allah, mantap benar. Nah itu Ustaz. Contoh selanjutnya ala. Contohnya rakibtu alal farasi. Aku menunggangi di atas kuda. Fal farasu, maka farasu itu isim. Lidukhuli ala alaih. Karena masuk ala atasnya faras. Nah, ya. Fi al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam gelas. Kuzi, fal kuzu, maka kuzu itu isim. Lidukhuli fi alaih. Karena masuk huruf fi atasnya kus. Rubba rajulin karimin. Sedikit laki-laki yang mulia. Sedikit laki-laki dermawan. Laki tahu yang kau temui akannya laki-laki. Rajulun ismon, maka rajulun itu isim lidukhuli rubba alaih karena masuk huruf rubba atasnya rajul. Dan ba, contohnya maratu bi Zaidin, aku bertemu dengan si Zaid. Fa Zaidun ismon, maka Zaid itu isim lidukhulil ba alaih karena masuk huruf ba atasnya. Kaf nahu azaidun kal badari. Si Zaid itu seperti bulan purnama. Fal badaru, maka badaru itu isim lidukhulil kafi karena masuk huruf kaf atasnya badar. Walamu lam, contoh al malu li Zaidin, harta itu milik si Zaid atau bagi si Zaid. Fa Zaidun ismon, Zaidun itu isim lidukhulil lami karena masuk lam atasnya Zaid. Wa huruful kasami, dan huruf kasam maknanya huruf jar juga yaitu huruf kasam. Huruf khafat selanjutnya yaitu huruf kasam. Yang huruf kasam termasuk huruf khafat. Wahia min jumlati hurufil khafdi, dan dianya huruf kasam itu dari sekumpulan huruf-huruf khafat juga. Jadi huruf kasam huruf khafat. Cuma dia punya nama khusus. Dia disebut huruf kasam. Kenapa? Wastu'milat fil kasami. Digunakan. Kita majhulkan wastu'milat, digunakan akan dianya huruf kasam ini pada kasam, pada sumpah. Karena digunakan pada sumpah disebutlah huruf sumpah. Kalau wasta'malat nggak ada fa'ilnya. Nggak tahu kita siapa yang menggunakan kan? Karena kita nggak tahu siapa yang menggunakan, kita majhul ustu'milat. Jadi digunakan akan dianya huruf. Jadi ustu'milat fi'il majhul, naib fa'ilnya takdirnya hiya. Kenapa hiya? Tasrif keempat ada data. Asalnya ustu'mila, ustu'milu, ustu'milat. Berarti hiya. Nah itu. Kembali ke huruf. Digunakan akan dianya huruf kasam ini, fil kasami pada sumpah. Atau kembali ke huruf khafat juga boleh. Digunakan akan huruf khafat ini dalam sumpah. Wahya, dan dianya huruf kasam itu al-wawu wal ba'u wa ta'u. Waw, ba dan ta. Contoh penggunaan wallahi demi Allah, wabillahi demi Allah, watallahi demi Allah. Lafdzul jalalati ismon, maka burunglah lafaz jalalah itu nama isim lidukhuli hurufil kasami karena masuk huruf kasam alaihi atasnya lafaz jalalah. Nah itu isim. Gampang banget Ustaz tanda isim. Jadi Ustaz sudah mengenal isim dengan segala tanda-tanda. Ada beberapa isim yang nggak ada tanda, tapi nanti kita hafal Ustaz. Kita hafal, jadi kita tahu isim mausul. Setiap ketemu kita udah tahu, walaupun nggak ada tanda.
itu. Tu'milat. Tu'milat. Kalau wastamalat lain lagi, Ustaz. Kalau wasta'malat nggak cocok. Dan memakai, menggunakan ianya huruf, kan bukan huruf yang menggunakan, Ustaz, kan? Huruf digunakan, yang menggunakan orang kan, orang Arab kan? Ya. Nah, makanya ustu'milat. Kecuali ada Arabu di depan. Wasta'malatil Arabu. Menggunakan oleh orang Arab akan huruf kasam, pada kasam kan gitu. Tapi karena nggak ditulis Arab, ya udah wastu'milat aja. Ya. Oke. Nah, isim Ustaz udah kenal, tinggal fi'il sekarang sama huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Al fi'lu yu'rafu biqad wasin wasini wasaufa wata'itnisi sakinati, yakni annal fi'la yatamayyazu anil ismi wal hurufi wal harfi bidukhuli qad alaihi wa tadkhulu alal madhi nahwu qad qama zaitun wa alal mudhari'i nahwu qad yaqumu zaitun fakullun min qama wa yaqumu fi'lun lidukhuli qad alaihi wasinu wa saufa yahtasoni ini belajar sorof yahtasoni bil mudhari'i nahwu sayaqumu zaitun wa saufa yaqumu zaitun ayaqumu fi'lun mudhari'un lidukhuli sini wa saufa alaihi wa ta'itni sisakinati tahtasu bil madhi nahwu qamat hindun fa qama fi'lu madin liluhuqita ilahu. Nah, titik. Ini gampang nih. Wal fi'lu yu'rafu, dan bermula fi'il itu yu'rafu, dikenal akan dianya fi'il bil qad, dengan qad. Tanda fi'il pertama kalau kita mau nambah qad boleh. Makanya yang nambah bukan kita, orang Arab. Kalau kita mah di mana aja kita tambah masuk kan. Orang Arab menambah enggak itu. Fi'il itu dikenal akan fi'il bil qad, dengan qad. Atau kalau kita baca Quran, kalau ada qad berarti di depan qad fi'il. Laqad kana lakum. Kana berarti fi'il karena ada qad. Qad qamatis shalah. Oh, qamat berarti fi'il karena ada qad. Fi'il itu dikenal karena fi'il dengan qad. Wasin dan dengan huruf sin, ada huruf sin. Yaqulu, sayaqulu sufaha'u. Oh, yaqulu fi'il ada sin. Jadi sin itu satu huruf, sin. Namanya sin kan, tulisannya satu huruf. Fi'il itu dikenal karena fi'il dengan qad dan dengan sin, wa saufa dan dengan saufa, ada saufa. Saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Oh, ta'lamun fi'il karena ada saufa. Wa ta'itnisi, dan dengan ta ta'anis yang sukun. Ta ta'anis yang sukun. Ta yang menunjukkan kepada perempuan. Yani bermaksud ianya musannaf annal fi'la yatamayyadu. Wah, sungguh fi'il itu yatamayyadu, berbeda ianya fi'il anil ismi dari isim, wal harfi dan dari huruf, bidukhuli qad alih, dengan masuknya qad atasnya fi'il. Kalau fi'il bisa dimasukin qad. Nah, kalau huruf isim nggak boleh. Nggak boleh qad masuk ke isim, masuk ke huruf nggak boleh. Wa tadkhulu alal madhi, dan masuk ianya qad kepada fi'il madhi. Fi'il ada tiga, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar kemarin. Qad yang pertama masuk ke fi'il madhi. Wa tadkhulu masuk ianya qad kepada fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dimasuki qad bermakna sungguh. Qad yang masuk ke fi'il madhi kita artikan sungguh atau benar-benar. Nah, contohnya qad qama Zaidun. Sungguh telah berdirilah si Zaid. Atau benar-benar telah berdirilah si Zaid. Berarti koma di sini fi'il karena ada qad. Nah, itu kan gampang, Ustaz.
Ya. Wa alal mudhari'i. Ini kita atah kepada alal madhi. Tadkhulu, masuk ianya. Qad alal mudhari' kepada fi'il mudhari'. Qad juga bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Nahu qad yaqumu Zaidun. Nah, kalau qad masuk ke fi'il mudhari' kita artikan kadang-kadang. Kadang-kadang berdirilah oleh si Zaid. Kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia berdiri. Qad yaqumu. Kadang-kadang berdirilah si Zaid. Yaqumu fi'il mudhari'. Qama yaqumu. Nah, itu. Qad sami'a. Ya, qad sami Allahu qaulal lati ya. Tujadiluka fi zawjiha. Nah, qad enggak masuk ke fi'il amar. Jadi qad cuma masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Enggak masuk ke fi'il amar. Nah, itu. Fakullun min qama wa yakumu fi'lun. Maka tiap-tiap dari koma di atas, koma Zaidun, wa yakumu Zaidun itu fi'lun, fi'il. Lidukhulit qad alih. Karena masuknya huruf qad alaihi atasnya tiap-tiap. Nah, itu. Wasinu wasaufa yakhtasani bil mudhari. Dan bermula sin dan saufa itu yakhtasani, khusus keduanya dengan mudhari. Kalau qad tadi bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa juga jadi tanda fi'il mudhari. Sekarang sin dan saufa khusus keduanya kepada fi'il mudhari. Nah, itu. Jadi sin bermakna nanti. Kalau fi'il mudhari kemarin zamannya bisa dua, bisa sekarang, bisa nanti. Tapi kalau ada sin berarti khusus nanti. Sayaqumu Zaidun. Akan berdirilah si Zaid nanti. Ya kan? Sayaqumu nanti akan berdirilah oleh si Zaid. Nanti kita artikan yaqumu karena ada sin. Yaqumu fi'il mudhari ada sin. Ya. Saufa yaqumu Zaidun. Kalau saufa nanti juga, nantinya malah lebih jauh, bisa beberapa hari kemudian, bahkan sampai hari kiamat. Saufa yaqumu Zaidun, nanti lama akan berdirilah oleh si Zaid. Nah. Saufa ta'lamun. Ya, nanti kamu akan tahu. Kapan tahu? Hari kiamat bisa kan? Saufa ta'lamun. Nah, nanti jauh. Nah, itu Ustaz. Jadi sin dan saufa khusus kepada fi'il mudhari. Cuma sin disebut huruf tamfis, menunjukkan kepada nanti, walaupun sebentar lagi boleh. Saufa huruf taswif dia, jauh. Jauh. Nah. Fayakumu fi'lun mudhari'un, maka yakumu di atas itu fi'il mudhari'. Lidukhuli sin karena masuknya huruf sin. Dan masuknya saufa alaihi atasnya fi'il mudhari'. Atasnya yakumu. Maka yakumu itu fi'il mudhari' karena masuk sin dan saufa atasnya yakumu. Nah, ini kesimpulannya. Qad bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Sin dan saufa khusus kepada fi'il mudhari'. Satu lagi. Ta'ud ta'nisi sakinatu dan ta ta'anas yang sukun itu tahtasu. Terkhusus ia bil madhi dengan fi'il madhi. Nah, kalau ta ta'anas khusus masuk kepada fi'il madhi, enggak masuk ke fi'il mudhari'. Nahu qomat. Qomat telah berdiri. Ini kalau ada ta gini pasti yang berdiri perempuan. Makanya di depannya qomat hindun. Kalau yang berdiri laki-laki nggak boleh qomat. Qoma aja. Qoma rajulun. Nah, qoma zaidun. Karena yang berdiri perempuan, qomat hindun. Nah, ini namanya ta ta'nis. Ta yang menunjukkan bahwa fa'ilnya mu'annas. Nah. Qama fi'lun madhin, maka qoma itu fi'il madhi. Qoma itu fi'il madhi. Kenapa? Liluhu kitai lahu. Karena terhubung. Luhuk. Karena terhubung ta lahu baginya qoma. Nah, itu. Kesimpulannya tanda fi'il itu dibagi tiga. Ada yang khusus dengan mudhari' sin saufa, ada yang khusus dengan madhi ta ta'nis, ada yang masuk ke fi'il madhi, masuk ke fi'il mudhari', yakni qad. Nah, itu kesimpulan. Itu tanda fi'il. Nah, besok berarti Ustaz udah tahu fi'il. Nah, tinggal huruf. Kalau itu wata'ita nisi atau sakinati atau sakinatu tak Sakinatu. Sakinatu. Naik kepada ta'u. Dan bermula ta ta'nis yang sukun. Ta'u mubtada. Itu dari atof mana Ustaz? Mana? Dari atof atau sudah sendiri kabar? Ta'u mubtada. Ta'u mubtada. Mubtada marfu kan?
Mudhaf Ya. da'u ta'nisi mudhaf ilaih. Sakinatu kita naik kepada ta. Karena ini sifat ta. Ta yang bagaimana? Oh, ta yang sifatnya sukun. Nah, karena ada ta yang enggak sukun. Nah, karena ini Ya. sifat ta, berarti sakinatu ngikut ta. Da'u sakinatu. Kalau ta'i sakinati nanti. Ta'a as-sakinata. Nah, Oh, nggih. Teliti. ya. Berarti kalau qomatis sholat itu sudah ada dua ya tandanya itu. Ada qad tambah tak. Benar. Nah, itu. Itu untuk apa Ustaz? Karena Artinya, as-sholatu, fa'ilnya mu'annas. As-sholatu itu mu'annas, perempuan. oh Jadi tanda perempuan itu banyak Ustaz. Ada yang memang punya jenis kelamin perempuan, kayak si Hindun enggak? nggih. Walaupun enggak ada tanda, Hindun ini perempuan. As-sholatu mu'annas juga karena ada ta marbutah as-sholatu, kan? Oh iya. Nah, Nggih. itu mu'annas. Sekarang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu ma'ala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yakni annal harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi anna la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li kahal wa fi walam fa innaha la taqbalu syai'an min dzalika. Falamatuhu adamu qabulil alamati allati lil ismi wal fi'li. Sudah tak? Ya, tinggal syair ini. Dikit lagi. Faqala al-alamatul hariri fi malhatil i'rabi wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Nah, itu. Kalimat yang ketiga huruf. Ya. Wal harfu, dan bermula huruf itu mah sesuatu. La yasluhu, yang tidak patut, tidak layak. La ma'ahu, bersamanya sesuatu. Oleh tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak oleh tanda fi'il. Jadi huruf itu yang kalimat nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il di atas, itulah huruf. Artinya huruf itu nggak ada tandanya. Huruf nggak ada tandanya. Yani bermaksud ianya musannef, annal harfa yatamayyadu. Wah, sungguh huruf itu yatamayyadu, berbeda ianya huruf anil ismi dari isim, wal fi'li dan dari fi'il, bi alla yaqbala syai'an, dengan bahwa tidak menerima ianya huruf syai'an akan sesuatu min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim. Jadi huruf itu beda ya dari isim dan fi'il, bahwa tidak menerima ya sesuatu dari tanda isim. Dia enggak ada tanda isim padanya. Wala syai'an, tidak pula sesuatu dari tanda fi'il. Tanda isim enggak ada, tanda fi'il enggak ada. Nah, itulah huruf. Nah, mana contoh huruf? Kahal, wafi, walam. Seperti hal. Hal huruf istifham. Digunakan untuk bertanya. Hal koma Zaidun, apakah telah berdiri si Zaid? Fi huruf jar tadi di belakang. Ada lam ini huruf khusus masuk kepada fi'il mudhari, huruf jazam nanti namanya. Nanti di depan semua ada ini. Kalau fi udah di belakang tadi. Fa innaha, maka sesungguhnya hal fi dan lam la taqbalu syai'an, tidak menerima ia syai'an akan sesuatu dari demikian. Tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Kalau dia nggak punya tanda, bagaimana juga kita tahu dia huruf kan itu, Ustaz? Tahu kita. Jadi huruf itu terbatas, tinggal kita hafal aja. Huruf jar ada berapa kita hafal, huruf nasab fi'il mudhari berapa kita hafal, semua ada di depan. Nah, maka sesungguhnya hal fi dan la takbalu, tidak menerima ia syai'an akan sesuatu dari demikian. Demikian tanda fi'il dan isim. Fa'alamatuhu adamu qabulil alamah allati lil ismi wal fi'li. Maka bermula tandanya huruf itu tidak menerima tanda. Tanda dia yang enggak ada tanda. Maka bermula tanda huruf itu tidak menerima tanda-tanda yang ada bagi isim dan yang ada bagi fi'il. Nah, huruf berarti dia enggak menerima tanda fi'il, enggak menerima tanda isim, itulah huruf. Artinya kesimpulannya huruf enggak ada tandanya.
Qala al-allamatul Haririyu, berkata oleh Syekh Alamah Al-Hariri fi Mulhatil I'rabi, dalam kitab Mulhatil I'rab, apa kata beliau? Wal harfu ma laysat lahu alamah. Bermula huruf itu sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu itu tanda. Jadi huruf itu nggak ada tanda. Fakis ala qauli takun alamah. Kiaskan olehmu atas perkataanku takun. Niscaya jadilah kamu itu alamah, profesor, seorang yang alim. Nah, itu Ustaz. Ingat, keren nih. Ya. Nah, itu. Ini selesai bab isim fi'il huruf, tanda-tandanya. Ini baru memasuki bab i'rab. Baru bab kalam ya, Ustaz. Oh, ini ada nih, masih belum selesai nih. Oh. Ma laisat lahu alamah. Sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu itu tanda yang maujud. Jadi huruf tandanya ada cuma nggak kelihatan. Huruf yaitu ma, sesuatu laisat yang tidak ada baginya sesuatu itu alamatun maujudatun, tanda yang maujud. Tanda yang kelihatan ya. Bal alamatuhu adamiyatun. Tetapi bermula tandanya huruf itu adami. Tanda huruf itu nggak ada. Apa nggak ada? Kalau ada satu kata, nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il, itulah tanda huruf. Jadi tandanya nggak ada. Kan gitu, Ustaz? Nah, Ya. nah. Hebat. Nah, itu. Lanjut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nadirun. Naziru. Nadirun dalikal jimu wal kha'u wal ha'u. Fal jimu alamatuha nuqtatun min asfaliha. Wal kha'u alamatuha nuqtatun min a'laha. Wal ha'u alamatuha adamu wujudi nuqtatan min asfaliha wa a'laha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nadhiru dzalik. Ya, ini perbandingan nih, biar kita paham. Kok tandanya justru nggak ada? Nggak ada tanda kok jadi tanda? Ada contohnya begini kata beliau. Nadhiru dzalik al-jimu wal ha'u. Bermula perbandingan demikian itu huruf jim, huruf kha dan huruf ha. Fal jimu maka bermula jim alamatuha, itu tandanya jim nuktatun min asfalia, ada titik dari bawahnya. Ini seolah-olah isim tandanya begini. Ini jim tandanya ada titik di bawah. Wal kha'u, kha itu alamatuha nuktatun. Kha itu tandanya, kha itu nuktatun ada titik dari atasnya. Ini seolah-olah fi'il kan. Jadi misalkan apa namanya jim isim, kha fi'il. Ini satu lagi yang nggak ada tandanya apa ini? Wal ha'u alamatuha adamu wujudi nuktatin. Bermula ha itu tandanya, ha itu nggak ada titik di bawahnya dan di atasnya. Jadi nggak ada titik di atas di bawah, itulah ha. Nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il, itulah huruf. Nah, itu gambarannya begitu kata beliau. Nuqtatun Ustaz. Nuqtatan atau nuqtatun? Yang mana? Ngadamu wujudi. Nuktatin di sini. Kalau di atas nuktatun. Makanya kan bebas kan tergantung i'rabnya kan, di sini mudhaf ilaih. Adamu wujudi nuktatin. Masih mudhaf itu. Ya. Di atas jadi khobar. Makanya nuktatun. Nah, itu. Oh. Adamu wujudi nuktatin. Nanti mudhaf ilaih itu bisa banyak Ustaz. Bisa berlapis-lapis. Kalau kita bisa mengaturnya 3, 4 kan? Bebas. Oh iya. Nah, selama masih terikat digabung-gabung ya itu mudhaf ilaih terus. Nah, itu. Wallahu a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini lanjut lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu wa takhyiru awakhiril kalimi. Kalim. Tadi yang atas itu kalam Ustaz. Ini kalim. Ya. Kalim. Likhtilafil ngawamili at-takhilati 'alaiha lafdhun aw takdirun. Yani annal i'raba wa takhyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil ngawamili al-mukhtalifati
wa dzalika nahwu zaitun fa innahu qabla dukhulil ngawamili mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfungan wala ghairuhu fa idza dakhala 'alal ngawamilu fa in kana yadlubu rafa'a rufi'a nahwu ja'a zaidun fa innahu fi'lun yadlubu fa'ilan wal fa'ilu marfu'un fayakunu zaidun marfu'an bija'a bukan bija'a ya Ustaz, bija'a. Oh iya Deng, mati. Bija'a ngalah annahu fa'ilahu wa in kanal ngamilu wa in kanal ngamilu yatlubun nasba nusob bima badahu nahu ra'aitu zaidan fa inna ra'aitu fi'lun wa ta'un fa'iluhu wa zaidan maf'ulun lahu wal maf'ulun mansubun. Terus Ustaz. Titik dulu. Ya. Nah, itu Ustaz. Babul i'rab. Ini i'rab, artinya i'rab perubahan. I'rab itu artinya perubahan. Perubahan, ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Bermula i'rab itu perubahan akhir-akhir kalim. Kalimat. Kalimat ada berapa kemarin Ustaz? 3. Isim, fi'il, huruf. Ya. Di kalim ini kita keluarkan huruf karena huruf dia nggak pernah berubah. Tetap kan? Fi terus ila min tetap min nggak pernah berubah. Nah, jadi bermula i'rab itu taghyiru. Berubah akhir kalimat. Kalimat yang bahasa ini isim dan fi'il saja. Fi'il juga ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini dikecualikan madhi dan mudhari'. Madhi dan amar, dia nggak di-i'rab juga. Yang di-i'rab mudhari' saja. Oh. Jadi mudhari' yadribu, kadang yadribu, kadang yadriba, kadang yadrib kan? Perubahan itu namanya i'rab. Begitu juga isim, zaidun, kadang zaidan, kadang zaidin. Berubah itu namanya i'rab. I'rab itu taghyiru awakhiril kalim. Berubah segala akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim dan fi'il mudhari' saja. Ya. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbeda amel. Ad-dakhilati yang masuk alaiha kepadanya kalim. Berbeda amel. Amel yaitu kalimat lain yang bisa mempengaruhi kalimat di depannya, disebut amel. Huruf jar itu amel. Kalau ada huruf jar min, jadi minal baiti kan gitu Ustaz. Nah itu baiti berubah dari baitu menjadi baiti karena ada min, itu namanya i'rab. Min itu disebut amel. Kenapa berubah akhir kalimat? Karena berbeda amel yang masuk kepada kalimat. Beda amel, beda perubahan. Makanya tugas kita tinggal mempelajari amel. Kan kita? Ada kitab khusus membahas tentang amel. Namanya Awamel, 100 amel isinya. Awamil Jurjan itu? Itu kan membahas tentang amel. Kalau kita udah bisa kitab itu udah lancar banget. Belum. Nah, itu. Baru tahu dohirnya. Kemudian lafdan, perubahan itu pada lafad. Kadang perubahan itu kelihatan. Zaidun, zaidan, zaidin. Dun dan din kan kelihatan? Ya. Itu perubahan pada lafad, namanya i'rab lafzi. Takdiran atau perubahan pada takdir. Secara zahir nggak berubah Musa. Ada min tetap Musa. Jadi fa'il Musa. Jadi apapun tetap Musa kan nggak berubah tuh. Nah itu perubahan itu di takdir tetap ada berubah, cuma nggak kelihatan. Jadi ada kalimat tertentu dia nggak berubah, secara zahir nggak berubah. Tapi pada takdirnya berubah. Yakni, bermaksud dia musannif annal i'raba, bahwa sungguh i'rab, bahwa dianya i'rab itu taghyiru awakhiril kalim, itu perubahan akhir-akhir kalimat.
Bisa babi dengan sebab dukhulil awamili, dengan sebab masuknya amel-amel al-mukhtalifati yang berbeda. Beda amel, beda perubahan. Wadzalika nahu, demikian itu seperti Zaid. Ini Zaid kita baca. Sebelum ada amel kita baca Zaid. Kenapa kita baca Zaid? Karena nggak ada yang akan merubah dia. Makanya kita nggak tahu apa don, apa dan, apa den. Zaid aja kita baca. Demikian itu seperti Zaid. Jadi nggak bisa kita baca dulu sebelum ada amel di belakangnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya Zaid, qabla dukhulil awamili, sebelum masuk amel, mauqufun itu diwakafkan. Zaid kita baca. Yang gitu. Oh iya. Sesungguhnya Zaid qabla dukhulil awamil, sebelum masuk amel-amel, mauqufun itu diwakaf. Zaid laisa mu'raban wala mabniyan. Tidak ada ianya Zaid itu di i'rab, tidak pula dibina. Jadi Zaid aja. Nah. Ya Ustaz. Wala marfu'an, tidak pula dirafa'kan. Nggak boleh kita baca Zaidun. Wala ghairuhu, tidak juga selain marfu. Nggak boleh Zaidan, nggak boleh Zaidin. Kesimpulannya Zaid aja udah. Nah itu. Nggih. Fa'idha dakhala alaihil amilu, maka bila masuk kepadanya Zaid oleh amel. Sekarang ada amel di belakang dia, di belakang Zaid. Kita lihat dulu amel itu perlu kepada apa? Perlu kepada rafa, kita rafa'kan. Perlu kepada nasab, kita nasabkan. Perlu kepada jar, kita jarkan. Nah itu. Makanya kita harus mengenal amel kan gitu, Ustaz. Biar tahu perubahan kan? Ya. Maka bila masuk kepadanya Zaid oleh amel, kita lihat fa in kana yatlubur raf'a. Maka jika ada ianya amel itu meminta ia akan rafa. Amel butuh kepada rafa. Rufi'a, dirafa'kan akan ianya Zaid. Nah, baru kita rafa'kan. Mana contoh amel? Nahu ja'a. Ja'a ini amel, fi'il madhi. Dia fi'il mesti ada fa'ilnya. Setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Sekarang ja'a telah datang. Kita harus nanya siapa yang datang? Oh, si Zaid. Jadi ja'a fi'il, dia mesti ada fa'il. Di depan ja'a nggak ada yang lain selain Zaid. Nah, Zaid kita jadikan fa'il ja'a. Berarti fa'il ketentuannya marfu. Makanya kita baca Zaidun. Nggak boleh Zaidan, nggak boleh Zaidin. Zaidun. Kenapa kita baca Zaidun? Karena amelnya yaitu ja'a memerlukan si Zaid jadi fa'ilnya. Fa'il harus rafa. Ja'a Zaidun. Nah, itu. Ya. Fa'innahu fi'lun. Maka sesungguhnya si ja'a ini itu fi'il. Yatlubu meminta ya, mencari ya, fa'ilan. Akan fa'il. Setiap fi'il butuh kepada fa'il. Di depan dia ada Zaidun. Zaidun langsung kita jadikan fa'il. Wal fa'ilu marfu'un. Fa'il itu marfu'. Fayakunu Zaidun marfu'an bija'a. Maka adalah si Zaid tadi itu marfu' dengan si ja'a. Nah, jadi kalau kita nanya kenapa ja'a Zaidun? Kenapa baca Zaidun? Kenapa rafa'? Oh, dirafa'kan oleh si ja'a. Nah, fa'il ja'a. Nah, gitu jawabannya. Marfu'un li'annahu itu Ustaz. Ya. Belum. Nah, bija'a ala annahu fa'iluhu. Maka adalah Zaid itu marfu' bija'a dengan si ja'a. Kenapa? Ala annahu kepada bahwa sungguhnya Zaid itu fa'ilhu, fa'ilnya ja'a. Fa'il ja'a. Fa'iluhu. Fa'il ja'a. Ya. Wa in kana al-amilu yatlubun nasba, dan jika adalah si amel itu meminta ia akan nasab. Di belakang Zaid tadi ada amel yang perlu kepada nasab, berarti kita nasabkan Zaidan. Jika adalah amel itu meminta ia akan nasab, nusiba ma ba'dahu. Nisya dinasabkan akan ma sesudahnya amel. Mana contohnya? Ra'aitu. Ra'aitu aku lihat. Ini udah ada fi'il, udah ada fa'il. Melihat fi'il. Aku fa'il. Aku telah melihat. Dia perlu apa yang kita lihat? Oh, sesuatu. Sesuatu itu maf'ul. Maf'ul mansub. Di sini Zaidan mansub. Ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat. Akan siapa? Akan si Zaid. Kenapa kita baca Zaidan? Oh, maf'ulnya ro'a. Maf'ul mesti mansub. Ya. Maf'ul mansub. Itu pasti ya, Ustaz? Pasti. Fa'inna ra'aitu fi'lun. Maka bahwa suku ra'aitu itu fi'il. Watta'u fa'iluhu. Ta itu fa'ilnya. Fa'ilnya ra'aitu. Wa Zaidan maf'uluhu. Zaidan itu maf'ulnya ra'aitu. Maf'ul. Wal maf'ulu mansubun. Maf'ul itu mesti mansub. Makanya kita baca Zaidan. Yang gampang saya.
Ketemu Ustaz. Padahal rofa mansub itu nggak pasti apa domah terus fathah gitu ya, Tat? Ya, nanti tanda-tandanya di depan. Ini sementara dulu ya, rofa, domah, kan? Kalau nasab, Ya. fathah, gitu biar mudah. Ya. Nah, tinggal satu lagi amel. Amel 3 doang Ustaz. Amel yang memerlukan rofa, amel yang memerlukan nasab, amel yang memerlukan jar. Wa in kana yatlubul jarra, dan jika ada ianya amel itu meminta ia akan jar. Jurra ma ba'dahu, niscaya dijarkan akan ma sesudahnya amel. Kita jarkan jadi zaidin nanti. Nah, contoh al-ba'i fi nahwi. Contoh ba pada contoh maratu bi zaidin. Nah, kenapa kita baca zaidin? Ada bi huruf jar, dia perlu kepada jar, kita jar. Fa zaidin majrurun bil ba'i. Maka zaidin itu dijar dengan si ba ini. Ya. Ah, itulah perubahan tadi dari zaidun, zaidan, zaidin, itu namanya i'rab. Fataghayyurul akhiri min raf'in ila nasbin au jarin huwal i'rab. Maka bermula perubahan akhir isim tadi. Cuma di sini beliau tidak memberikan contoh fi'il kah? Baru isim, enggak apa-apa. Maka bermula perubahan akhir dari rafa kepada nasab. Zaidun menjadi zaidan, au jarin kepada jar zaidin, wal i'rabu, itulah i'rab. Nah, wasababuhu dukhulul awamili, dan bermula sebabnya i'rab itu masuk amel. Yang menyebabkan dia berubah tadi karena amelnya berbeda. Nah, itu Ustaz, tentang i'rab. Ya. Nah, ya, titik di sini Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Ustaz mau hafal kan? Iya. Nah, itu harus dihafal semua. Oh, Nah, itulah. Jadi kesimpulannya i'rab itu perubahan akhir satu kalimat. Kalimat yang dimaksud isim dan fi'il mudhari saja. Fi'il madhi, fi'il amar nggak masuk. Kalim. Di Nah, kalim itu. ya, kalim. Perubahan akhir kalim. Kalim itu kalimat. Kalimat yang dimaksud isim dan fi'il mudhari. Ya. Isim juga nggak semua isim. Ada isim-isim yang dibina nanti. Isim dhamir itu nggak berubah dia. Ya. Isim mausul nggak berubah. Isim isyarah nggak berubah. Nanti kita bahas. Ini isim zahir saja kayak zaidun, misalkan baitun, masjidun kan. Nah, itu isim itu yang berubah, itu yang di-i'rab. Kalau huwa, isim dhamir nggak di-i'rab ya. Dari zaman dulu huwa terus nggak ada hui, nggak ada hu kan. Nah, Ya. itu Ustaz. Ustaz kumpulkan pertanyaan nanti Ustaz nanya. Kalam sama kalim itu berbeda. Ya kan? Ya, kalau kalim Kalim. itu kalimat, kalau kalam itu bahasa kita. Bahasa Indonesia Ya. kalau kalam itu kalimat. Kalim itu kata. Nah, itu kan ketukar dikit. Kalam sama dengan kalimat. Kalimat sama dengan kata. Yang itu?